Boyan itu adalah bintang tamu perempuan pertama di Jakarta. Iya, sebelum cowok-cowok semua. Ya Allah, terima kasih loh. Iya, akhirnya bisa ngundang Kak Boyan gitu di sini. Oh, jadi perdana nih aku cewek nih. Cewek perdana. Kita cewek-cewek jadi. Itu bajunya doang ini. Jangan udah gitu, lucu dah. Aduh gitu. Gimana nih biar kayak seimbang gitu ya. Gitu. Waduh, kaki kurang panjang nih. Kalian panjang-panjang. Dia 1 langkah, aku mah 5 langkah tuh. Belan-belan saja. Bahas-bahas aja. Iya. Tapi Kak Boyan memang tipenya itu ya, periang gitu ya, gak pernah sedih gitu. Meriang ya, tapi nggak pakai M ya. Kalau meriang ya. Jadi menggigil ya, meriang. Balik lagi sama gue Didis di Jakarta Journey. Kali ini kita bakal jalan-jalan keliling Jakarta sambil ngobrol-ngobrol sama seorang bintang tamu kita yang hari ini tuh spesial banget karena Jakarta Journey untuk pertama kalinya ngedatengin bintang tamu perempuan. Biasanya kita selalu datengin bintang tamunya laki-laki ya, cowok-cowok semuanya. Tapi kali ini perempuan, udahlah dia hebat banget. Terus lagi naik daun nih ya, lagi keren banget karirnya. Dan kita bakal dengar cerita-cerita seru dia hari ini. Jadi ikutin aja. Kak Boyan, apa kabar? Ketemu Irin. Iya, aduh cantik banget. Aduh, sampai kena ya. Tapi kita ngadu-ngadu ya pipinya ya. Lagi SIT itu udah lama gak ketemu kita ya. Iya, ya ampun Kak Boyan, makasih loh udah mau main-main. Kita jalan-jalan ya. Kita jalan-jalan kemana nih? Kita jalan-jalan aja deh pokoknya. Jalan-jalan di Jakarta Selatan. Oh, ada lagunya ya. Dikit-dikit tuh Kak Boyan selalu nyanyi loh. Iya, nyanyi. Habis kalau dulu kan dikit-dikit nangis, sekarang dikit-dikit nyanyi, ya kan? Sekarang udah gak nangis lagi berarti. Udah lewat tuh ya. Iya, capek nangis mulu. Masuk angin lama-lama. Aduh ya Allah, Kak Boyan aku tuh seneng banget, tau nggak kenapa? Karena Kak Boyan itu adalah bintang tamu perempuan pertama di Jakarta. Iya, sebelum cowok-cowok semua. Ya Allah, terima kasih loh. Iya, akhirnya bisa ngundang Kak Boyan gitu di sini. Oh, jadi perdana nih aku cewek nih. Cewek perdana. Kita cewek-cewek jadi. Itu bajunya doang ini. Bajunya doang cewek ya. Baju cewek. Ya ampun, tapi Kak Boyan pas aku bilang teman-teman ya kalau mau undang Kak Boyan tuh kayak pada senang semua karena tuh Kak Boyan itu emang terkenal tuh banyak yang sayang gitu loh, baik hati, banyak yang sayang, banyak yang bilang gitu nggak sih sama Kak Boyan? Banyak yang bilang kayak gini, Boy lu ini karena gini loh, aku pernah kehilangan orang yang kita sayang ya. Terus jadi kayak gini loh, kita tuh kalau ada orang yang sayang sama kita balasnya kita sayangin lagi. Gitu. Iya sih. Udah sih kita nikmatin hidup sama baik aja deh sama orang ya, saya mau ngapain dulu, capek tahu gitu. Pura-pura belaga-belaga gitu ya. Jadi ini bener-bener Kak Boyan tuh emang seperti ini gitu ya. Iya, makanya kadang-kadang ya tergantung orang mau nerima apa enggak. Ya udah kayak saya orang kayak begini gitu. Ya kan ya? Iya. Bukannya so asik emang begini orangnya. Iya, tapi maksudnya apakah memang kan Kak Boyan sekarang udah public figure, udah terkenal dan sebagainya. Apakah itu memang tuntutan gue jadi baik nih, gue di depan orang nih nanti banyak yang liatin atau apa gitu? Jadi kamu ada tuntutan itu untuk selalu menjadi baik gitu loh? Enggak, pokoknya ya gini aja, jadi diri sendiri aja ya gitu. Lah mau ngapain juga kita ngusilin orang gitu kan? Kayak ngeribetin orang gitu, kayak ngurusin urusan orang gitu ya. Kayaknya bukan waktunya deh. Terus sekarang kayak nikmatin, bersyukur dengan ada. Terus kayak kita saling ngargain sama-sama satu sama lain gitu. Pokoknya ini aja ya, ngeditok toksik gitu ya kan. Babai gitu ya. Kayak gitu aja. Jadi positif vibe gitu. Gokil. Jadi kita enak gitu kan, enak kayak bangun tidur malah kita nggak puyeng ya kan. Jadi happy terus gitu ya bawaannya ya. Gak ada masalah sama orang ya kan. Benar. Oh gitu. Tapi kalau misalkan sepanjang karirnya Kak Boyan nih, tapi pernah dapet kayak negatif gitu, misal komentar negatif kah, atau misal orang haters gitu. Oh iya, ada lah beberapa. Waktu awal ada sih beberapa kayak gitu, tapi nggak banyak banget alhamdulillahnya ya. Ya kayak gitu kan namanya manusia, ada yang demen ada yang enggak kan kita ya. Aku paling kayak nggak mau, kadang-kadang aku nggak mau ngeladenin ya. Oh, tapi ingat yang paling parah tuh apa nih komentar? Pernah ada waktu itu beberapa ada yang mengomentarinya kayak ngatain aku, pokoknya kurang ajar banget gitu bahasanya yang kayak bener-bener merendahkan perempuan gitu lah ya.
Terus gitu tuh cewek lagi. Iya, akhirnya aku bilang sorry nih, yang sekarang ada undang-undang IT loh. Oh iya. Aku bilang gitu. ITE Terus ya. ITE itu sudah gitu ada undang-undang pencemaran nama baik bener, loh. Bener. Gitu. Aku kasih aja tuh. Sorry, muntah. Apa? Ini ada payungnya kok di sini emang. Saya kalau ngomong suka muntah. Itu saking excitednya gitu. Ya. Bagus-bagus kena muntah. Terus udah gitu. Kalau menurut aku ya kan kayak negatif udahlah gitu. Paling aku gini aja, aku kasih aja tuh yang kayak pasal-pasal kayak gitu. Biar dia ngerti juga kan hukum. Iya. Di negara kita ada hukum. Jadi belajar dia ya. Kita kasih gitu, udah gitu. Okay. Terus sama kayak istighfar ya gitu. Udah kamu gitu. Iya gitu. Jangan julid-julid ya hidup gitu. Kalau kurang bahagia jalan-jalan. Aku gitu udah. Itu kayak gitu-gitu aja. Kayak kalau kita ngelarin balas emosi lagi kayak habis ya. Ya, habis buat yang nggak penting gitu. Negatif vibes iya. Gitu ya. Kalau kita ada yang jahat udah kita balasnya sama kebaikan aja. Iya. Oh, jadi kamu gitu cara inin orangnya. Iya. Kalau dulu kan emang kalau zaman-zaman dulu kita kayak orang ngeselin kita lawan, kita itu dia. Kayak dipikir-pikir kayak buang energi deh sekarang. Benar sih. Gitu. Kayaknya jadi kitanya yang keserap gitu ya. Benar. Jadi habis energi kita mendingan baik aja sama orang. Udah. Kita adenin positif aja paling. Kenapa julid gitu. Jangan julid deh. Istighfar ya gitu. Kamu juga gitu. Kamu kok ngomong emang kayak gini ya? Iya emang kayak gitu, Beb. Gak bisa gitu kayak suruh coba biasa aja gitu nggak bisa ya? Enggak, malah tahu orang tahu kan kalau kamu lagi sakit boy. Iya gitu makanya tiba-tiba gini, lu kenapa boy gitu kan? Orang ketanya Bang Vincent aku diem aja tumben tuh kan. Besok kan aku nyala boy, lu kenapa lu diem aja boy? Iya dipikir gitu. Enggak bang, emang lagi mau diem aja gitu ya. Iya. Diem salah ya. Nggak emang kagak pernah begitu amat gitu. Aku lagi balas chat kan. Misalkan dia kenapa kali? Enggak emang lagi balas chat bang. Kayak gitu tahu. Dipikir kok ada yang aneh sama aku ya. Tidak biasa gitu ya. Iya. Oh ya ampun. Tapi tadi yang negatif komen atau haters gitu ya. Tapi kalau fansnya tuh paling jauh di mana nih kalau pernah? Suka kontak-kontakan nggak kamu sama? Aku suka kalau misalnya orang tuh kayak ngefans sama kita apresiasiin ya karena dia tuh tanpa dia kita nggak terkenal ya. Gitu. Kayak kemarin aku datang ke daerah Jambi off air di sana. Ya? Terus tiba-tiba dia ke bandara dong. Dia bawain kerupuk, bawain oleh-oleh dah. Iya, kerupuk-kerupuk yang dari sana kan enak ya Beb ya. Iya. Kerupuk ikan gitu yang segede-gede bantal gitu. Baunya gede banget terus dia nyamperin. Nunggu di bandara. Padahal dia ngeliat tuh aku posting di bandara jam berapa. Dia nungguin tuh. Udah datang pas datang kok boyen ya. Ya akhirnya dia gini. Aku dibilang aku panggilannya Boyeners kalau buat. Oh Boyeners. Iya. Boyeners Ya ada Boyeners. Boyeners. Aku kasih tuh. Dia ngasih surat tahu. Oh ya? Terus gitu. Masih inget nggak isinya apa? Banyak inget gini. Kakak sangat menghibur terus kayak di saat mereka lagi kayak ada yang bikin skripsi gitu kan pusing gitu bikin skripsi ya terus ada hiburannya aku gitu nonton YouTube aku terus kayak ada yang nungguin mamanya sakit terus gitu bilang kakak katanya menghibur banget di saat orang pada lagi down gitu kan jadi sedih gitu terus kayak inspiratif ya inspiratif ya gitu inspirasi inspiratif gitu dengan yang kayak aku cita-cita aku yang gimana yang tentang keluarga aku ya kan ditinggal keluarga gitu tetap kuat gitu. Namanya senang juga ya berarti aku kerja ngibur orang dapat pahala juga ya. Iya benar loh banyak pahala loh. Banyak doain jadinya. Kamu ini baik banget nih lucu banget. Selain dapat rezeki kita dapat pahala ya. Iya benar jadi double ya. Double ya iya. Mayan ya. Iya kerja dapat pahala juga nih ngibur orang ada yang nungguin mamanya sakit. Waktu itu juga ada yang sakit cancer gitu dia kayak minta ucapan gitu minta support senang deh aku maksudnya bisa ngibur orang di saat lagi kayak sedih benar aku bilang ternyata ada positifnya juga nih jadi pelawak nih. Tapi kamu niat nggak sih Kak kayak gitu waktu dulu maksudnya kayak kan pertama kan ngawal karirnya kan dari nyanyi dulu ya biduan dan lain sebagainya bikin lagu tapi kayak kebayang nggak sih sampai di titik ini gitu maksudnya? Enggak kebayang. Saya kadang-kadang cita-citanya gimana sih kalau gambaran waktu kecil? Gambaran tuh nyanyi dangdut. Aja ya? Dangdut iya nyanyi dangdut gitu panggung. Kayak ngeliat TV kadang kepengen aja gitu. Iya. Kapan ya gue masuk TV gitu. Pengennya dulu masuk TV. Iya, kayak masuk TV terus kayak apa? Aku pernah ikut yang audisi KDI gitu pernah. Oh, kamu ikut pernah waktu itu. Kayak ngantri-ngantri gitu ikut audisi. Terus walaupun aku suaranya kepilih waktu kepilih baju doang. Oh maksudnya? Jadi baju yang terbaik gitu.
Jadi lumayan, yang penting masuk TV lah ya. Iya, bener. Padahal masuk lewat doang, selebatan. Yang penting keluarga udah nonton ya. Gitu. Anak gua tuh gitu ya. Iya, udah satu kamu udah rame tuh masuk TV, ya kan? Itu tahun berapa tuh waktu itu? Itu tahun berapa? 2000 berapa gitu? 2000 pokoknya 2003-an apa 2006-an gitu ya. Lama banget tuh pokoknya. Terus kayak ada yang pakai kartu itu. Selama waktu itu aku simpen tuh, tapi kemana tahu ya. Nomornya tuh. Oh ternyata kayak begini ya perjuangan gitu. Pernah ikut kayak gitu-gitu juga. Saking pengen kayak orang-orang gitu, coba gitu. Iya. Tapi nggak yang kayak terlalu apa sih, yang kalau ngoyok banget tuh. Dibawa santai aja gitu. Iya, apa adanya aja. Iya, udah gitu ngeflow kan. aja gitu, ngalir aja. Nah akhirnya dapet tahap bisa kayak gini gitu. Aku juga kadang-kadang oh berarti benar ya, kita kudu sabar ya. Iya, proses ada ya. prosesnya. Iya. Susah nggak tuh? Maksudnya ngejalaninnya kan kayak pernah kayak aduh kayak susah nih, nyerah nih gitu. Oh iya, ada kayak gitu. Gimana tuh, momen apa yang paling diingat waktu itu? Sorry nih, gue potong dulu obrolannya. Gue cuma mau ingetin kalian untuk jangan lupa pencet tombol subscribe dan juga lonceng biar bisa dapat notifikasi video-video kita yang baru yang pastinya nggak kalah menariknya dengan bintang tamu yang nggak kalah serunya. Oke, kita lanjut. Momennya ya kita kan gini ya, dulu pernah masuk TV pertama kali gitu kan. Kita ibaratnya di take belakangan ya, kayak gitu-gitulah ya. Aku udah sabar dia lama nunggunya, terus kayak udah syuting 1 harian cuman tayangan cuma sedikit ya, lewat doang gitu kan, kayak gitu-gitu doang ya. Gitu. Terus kayak budget juga kan nggak gede-gede banget tuh pertama masuk gitu kan ya. Habis lah buat ongkos sama buat beli baju ya. Nggak balik modal jadinya. Tapi ya udahlah gitu, jalanin aja perjuangan nih gitu kan. Masa iya kita perjuangan kita selama ini Tuhan nggak ngeliat perjuangan kita ya. Kita kan niat baik buat ini juga ya, buat apa namanya, buat ngebanggain keluarga kita juga ya. Oh, tapi waktu itu respon keluarga gimana tuh maksudnya? Dukung aja, tapi papa aku yang dukung sih kalau aku jadi penyanyi dangdut waktu itu. Oh, waktu itu papa nggak dukung? Iya, karena aku masuk sekolah. Oh. Karena kan kalau ngeliat hari Sabtu aku suka libur. Libur sendiri aku jadi dangdut. Karena takut sekolahnya terganggu kan. Oh, itu dia zaman sekolah ya, nyanyi gitu ya. Oh, terus akhirnya lama-lama ya udah seiring waktu berjalan ya udah akhirnya dia menerima lah. Gitu. Dan aku juga kan emang nyanyi bukan buat macam-macam kan, emang buat nyanyi gitu kan, nggak yang kayak mau main-main doang gitu. Iya, emang jadi duit gitu kan maksudnya. Iya maksudnya sambil nyari duit sambil cari pengalaman juga gitu. Emang kamu passionnya nyanyi gitu ya, kayak nyanyi dangdut. Iya aku pernah nyanyi kayak di depannya ada bang udah tutup. Di depannya tuh ada gerobak dangdut, nyanyi di situ. Mamaku kayak sengaja biar di situ nyanyi di situ, latihan mental. Oh iya? Coba bikin kita jadi kuat mental, sama kayak mamaku ngawasin dari jauh gitu. Jadi pura-pura jadi penonton. Oh iya. Aku nyanyi di pinggir jalan gitu kayak setengah ngamen gitu. Oh. Jadi stay di situ, ada yang nyanyi terus ada yang nyawer-nyawer gitu juga. Oh iya. Tapi mamaku ngawasin gitu, liatin gitu. Oh tuh dari kecil tuh. Iya dari SMP kelas 3 tuh aku. Jadi kayak dibikin mental, coba kuat nggak depan orang banyak, terus kayak malu nggak nyanyi di pinggir jalan kayak gini, berani nggak gitu. Berarti dulu yang support banget mama ya, maksudnya dari secara teknisnya dia ngikutin, ngedorong lain sebagainya. Nah dia juga kalau itu kan dari kecil waktu SD aku sering diajak lomba-lomba sama mama. Jadi kayak daftar-daftarin lagu-lagu anak-anak, lagu dangdut. Kocak sih saya nyanyi lagu dangdut tapi umurnya masih anak-anak. Lagunya lagu dewasa ya? Lagu cinta-cintaan. Padahal ngerti itu. Oh gitu. Jadi sambil buat belajar kan zaman dulu kalau kaset pakai ada teksnya kan. Jadi sambil buat belajar baca. Oh itu belum bisa baca. Iya belum bisa baca. Buset. Jadi sambil baca lirik tuh. Oh gitu. Jadi ngelancarin baca juga. Iya. Lucu banget lagi. Kan kalau pakai lagu cepet tangkep. Iya benar. Oh itu ya tips ya. Iya kayak gitu. Belajar baca ala Boyen gitu. Ala Boyen sambil nyanyi. Baru abis tuh, tapi tuh sekolah selesai nggak kak waktu itu? Sekolah selesai alhamdulillah. Sekolah selesai. Untung di sekolahan juga pada paham sih. Aku kan penyanyi dangdut gitu. Karena kalau di sekolahan ada 2 nama waktu itu, 2 nama Yeyen. Aku dulu manggil Yeyen ya. Yeyen dangdut sama Yeyen yang biasa tuh. Yeyen biasa. Iya. Kalau aku Yeyen dangdut ya. Yeyen dangdut ya. Jadi kalau bagi informasi ya dipanggil Yeyen dangdut gitu. Oh ya? Iya. Oh sampai sekolah juga manggil gitu. Yeyen dangdut. Yang dangdut itu. Makanya di sekolah. Terus guru-guru aku juga pada tahu sih, pada support gitu. Sampai habis itu SMP lanjut nyanyi lagi tuh SMA. Udah paham dan jadi kalau ada kegiatan kesenian pasti aku selalu ikut. Nah itu kayak misalnya seminggu job nyanyinya berapa banyak misalkan? 2 kali Sabtu Minggu. Oh itu weekend ya? Weekend. Karena orang hajatan weekend ya.
Oh iya sih. Jadi kalau Jumat itu kayak latihan sambil kayak ngamen gitu. Jadi latihan di situ juga di pinggir jalan itu. Tapi kalau misalnya nyanyi Sabtu Minggunya di panggung. Tapi kalau hajatan ada beberapa hajatan juga sampai Senin. Iya, ada, tapi rata-rata kebanyakan Sabtu Minggu. Sabtu Minggu itu pasti tuh. Pasti. Jadi zaman dulu tuh udah ada schedule-nya Sabtu Minggu nyanyi. Sabtu Minggu pasti nyanyi. Kan main tuh saya sekolah ya kan. Terus udah gitu nyanyi, hari Senin di kantong duit saweran banyak sekali tuh. Lumayan ya jajan ya. Luar biasa. Teman-teman aku kalau ini, "Hey, ayo udah makan belum bakso, kita bakso gitu." Aku paling senang kan udah bakso. Bahkan kalau itu pas nyanyi lu boy, iya dong nyanyi. Bakso enggak gitu, ayo kita makan bakso rame-rame. Seneng gitu ya. Iya, jadi teman-teman dukung karena dapat kecepatan jajanan juga ya. Kita nggak makan sendiri rezeki kita ya. Iya benar-benar. Kamu suka kayak gitu. Terus kayak temen kayak naik angkot nggak punya duit gitu kan. Kan boy udah rumah gua aja tuh gua bayarin gitu. Ya emang dulu bagian traktir temen ya. Seneng aja gitu kita punya penghasilan sendiri gitu anak sekolah. Benar gitu. Gitu. Iya. Awalnya udahlah ternyata enak juga gitu ya. Jadi biduan tuh. Iya, happy enjoy gitu ya. Tapi waktu ngejalannya teman-teman sekolah tuh kayak sempat ada yang ngapain sih lu jadi biduan kayak gitu tuh. Pernah tahu ada yang kayak gini. Jauh lu kocak dia kan kalau di sekolah pasti ada yang demen-demen sama kita ya. Yang naksir lah ya. Cowok gitu kan. Terus gitu. Jangan mau sama dia tahu dia penyanyi ngamen gitu. Terus aku bilang, gitu. Ya kagak tahu apa gue lagi di mental gue gitu ya. Gitu. Emang kenapa ngamen? Emang gue kan ngamen awal ya. Iya. Gak jual diri gitu kan. Iya benar. Itu udah gitu. Kan kita nyanyi depan umum gitu kan jual suara ya. Terus kayak kenapa sih gitu. Makanya waktu itu sempet ya ada kayak gitu namanya. Temen kan ada yang dukung, ada yang ngejatuhin ya. Gitu. Akhirnya dia sekarang kan bisa tahu apa yang dulu lo omongin nggak seburuk itu. Kayak lihat kan nih hasilnya. Kan jangan suka merendahkan orang lain. Itu pelajarannya ya. Kadang jangan lihat orang jangan sebelah mata ya. Benar. Hanya jajan aja apaan tuh gitu ya. Apaan tuh? Dari mata bener sih. Oke, berarti abis itu fokus ke kayak bikin lagu gitu pas udah gede berarti? Ya, udah lulus sekolah gitu. Itu siapa yang ngajarin sih Kak Boyan nyanyi? Terus apakah bakat terpendam dari sejak kecil atau gimana? Dari kecil emang aku tuh kayak banci tampil ya. Emang suka jadi performer gitu ya? Di sekolah juga kalau misalnya senam rame-rame gitu. Iya, jadi aku jadi kayak instrukturnya di depan. Oh ya? Iya, teman-teman aku juga gitu. Ya kita bener-bener aja ya. Iya. Udah tuh, jadi terus nyanyi, terus kita gurunya, iya nyanyi. Jadi kayak ikon sekolahan itu tuh, jadi kalau ada lomba nyanyi, ada lomba kesenian gitu. Iya. Aku dulu emang senang kesenian sih. Dulu emang senang kesenian. Gitu. Terus abis tuh mulai bikin lagu, berarti punya lagu tuh pas udah gede. Itu gimana ceritanya tuh awal-awalnya? Pas udah gede, awalnya pas bisa jadi, fokus, gue mau ini jadi karir gitu. Nyanyi terus ada kayak label gitu bikin lagu dangdut kan. Aku tuh sampelnya tadinya. Oh gitu. Sampel buat jual ke penyanyi dangdut lain. Jadi suara doang. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi ada pencipta lagu, bikin lagu. Terus aku isi suara sampelnya. Terus aku bilang, kata orangnya, kok malah cocokan lu yang nyanyi gitu. Akhirnya gitu. udah tuh. Karena suara kamu yang lebih bagus. Ya akhirnya lagu itu dibeli, akhirnya aku nyanyi lagu itu. Yang Cintamu Loh. Itu sebenarnya tadi itu buat orang gitu maksudnya. Iya, tadi udah buat orang itu bikin suara gitu. Ngisi suara lagu-lagu. Jadi kayak buat ini guide ya? Iya, buat guide gitu, punya jual-jual ke penyanyi dangdut gitu kan. Akhirnya lagu itu cocok. Udah akhirnya dari situ, dari lagu Cintamu Loh kita promo ke radio, ya kan ke TV. Nah, dari TV promo di Facebooker tuh. Akhirnya aku lari di tes jadi pelawak kan. Nah, itu promo, kocak tuh nyanyi, tapi aku ditesnya jadi pelawak. Nyanyi sih lagunya aku nyanyi di situ ya. Terus tapi disuruh gimmick gitu. Suruh gimmick. Apa waktu itu inget gak? Gimmicknya apa? Sama Opi Kumis, sama Tara gitu kan, sama pokoknya lagi di zaman Facebooker dah. Waduh, gimana nih? Gua kagak bisa ngelawak. Udah ajar aja gitu. Ternyata bisa TikTok gitu kan. Terus akhirnya di situ aku main lah. Jadi pemain Facebooker, pelawak. Habis lawak, terus akhirnya ke sono jobnya malah lawak. Nah, nyanyinya mulai kayak dilupain gitu. Gitu. Jadi kayak brandingnya malah jadi pelawak. Iya, jobnya malah lebih banyak yang pelawak. Sejak saat itu. Iya. Terus makanya apa saat ini aku bikin lagu tetap nyelawak, tetap bikin lagu. Nah, orang tuh pas yang lagu nih Hoak Cintamu itu kan lagi naik lagi nih gitu.
Lah yang nyanyi Kak Boyan. Lah emang gue penyanyi. Lah gue gak nyangka kan Sejak kapan? Iya dipikir aku bukan penyanyi tau. Saya kan pelawak. Tapi kan kamu juga kemarin dapat penghargaan itu kan, komedian terfavorit. Iya kan komedian terfavorit. Itu aku juga gak nyangka itu. Awalnya tuh gara-gara Facebooker itu ya, padahal ya. Ya awal Facebooker terus akhirnya kesini acara-acara komedi tuh. Zaman dulu dari Facebooker terus lari ke acara traveling, jalan-jalan, celebrity vacation, bonus jalan-jalan, Mission X tuh yang games-games gitu, yang kocak-kocakan. Gila. Berarti total tuh dari tahun berapa sampai tahun berapa nih Kakak? 2012 ya, 2012. Ya, itu yang pertama di TV tuh ya? Iya, 2012 sampai ini 2025. 13 tahun ya? 13 tahun loh. Udah lama loh. Makanya kita kudu sabar pecah 13 tahun udah habis selesai tuh. Udah kayak roller coaster. Iya benar. Roller coaster tuh. Tuh. Karena kalau kita lagi di bawah di atas udah stabil aja, udah santai aja. Gitu. Yang penting kita pinter manage duit ya. Benar. Berarti sekarang jadi pelawak tapi masih nyanyi juga. Ada nggak yang belum kesampaian nih? Misal duet lah ya apa misalnya barengan sepanggung sama siapa gitu maksudnya? Oh kalau duet aku punya dulu teman duet kan Melanie Ricardo, Dua Marmo. Oh iya, dulu nyanyi ya? Iya dangdut. Terus? Kalau duet kan aku alhamdulillah udah duet sama ATF kan, Andrea Taulany and Friend ya kan? Ih seneng deh aku. Bukan duet dong harusnya kan grup ya? Grup band tuh seneng deh gitu jadiin pemain ATF gitu kan. Ya Andrea Taulany kan, jadi Tepi Hitam, jadi vokalis loh. Iya, vokalis ATF loh gitu. Terus aku banget, makanya aku cuma gini bersyukur aja ya sekarang. Oh ternyata perjalanan lika-liku gitu kayak ya kita hajar deh. Wah nangis darah, nangis apa udah kita lewatin dah ya. Gitu ternyata hasilnya kayak gini. Iya. Masya Allah. Endingnya gitu emang kudu sabar sih. Kudu sabar, benar. Sabar sama udah ikhlas aja dah. Apa yang terjadi? Apa kata orang juga bodo amat gitu ya. Bodo amat. Iya bener, sabar, ikhlas, bodo amat. Itu bagus sih kuncinya ya? Iya. Sabar, ikhlas, bodo amat. Iya. Soalnya kalau misalnya kita mikirin terus kan nggak habis-habis iya, sebenarnya apa kata orang, segala macam. Repot. Ih, keren banget sih Kak Boyan. Iya makanya kita mah udah deh, happy aja ya. Jangan teman-teman yang asik-asik aja udah. Tapi ada ini gak paling aneh gitu job-job dari nyanyi atau ngelawak yang paling aneh deh, yang requestnya paling aneh gitu, pernah nggak? Enggak sih, kemarin itu aku pertama kali kemarin jadi model. Oh serius? Oh iya, itu pertama kali tuh tantangan, dapat kayak tantangan lagi tuh. Oh ini tantangan baru udah jadi model? Iya jadi modelnya catwalk apa-apa? Iya catwalk aku. Oh serius? Iya, aku kayak ya ampun gini, pelajaran lagi nih, dapat ilmu lagi nih, ya kan? Oh ilmu modeling nih, ternyata kayak begini. Jalan gitu ya kan, catwalk. Itu di Jakarta? Di Jakarta, jadi kayak ada brand baju muslim gitu. Kayak brand baju-baju lucu-lucu deh, baju bagus banget deh ya. Diajak tuh, aku suruh jadi apa namanya, mus ya. Kalau itu mus ya. Nah itu bareng model-model semua tinggi-tinggi gitu ya. Waduh, saya doang nih buntet ya kan. Ya udah gitu, kalau lucu deh. Aduh gitu, gimana nih biar kayak seimbang gitu ya. Gitu. Waduh, kaki kurang panjang nih, yang lain banyak-banyak. Dia 1 langkah, aku mah 5 langkah tuh. Ya kan? Wah gimana nih? Iya. Wah biar tetap gini, biar tetap on point nih, biar tetap kayak biar nggak kependem, biar nggak mendem juga nih gimana nih? Nggak ketinggalan. Tetap jadi diri sendiri aja. Ya gua alhamdulillah bisa sih. Oh ya, tapi kakek tinggi tuh berarti ya? Iya kan lumayan, nggak tinggi banget tapi lumayan tinggi sih. Tapi ternyata kayak gini. Aku liatin dulu mereka latihan gitu kan. Itu kamu berarti liatin dulu, belajar dulu. Iya. Terus lihat udah kita tahu. Ayo Boyan jalan. Aduh, deg-degan juga. Dapat gini biasa nyanyi. Terus kayak nyanyi gitu loh ya, pecicilan nyanyi dengan suara. Nah ini diem terus jalan gitu kan. Terus harus nunjukin baju-baju gitu kan. Tantangan baru nih, ilmu baru nih. Ternyata kayak gini. Terus kata orang, Boyan lumayan luas lah gitu ya. Cuman kurang panjang aja kaki aku. Kurang panjang aja. Jadi mereka jalan, aku jalannya cepet-cepet deh. Takut ketinggalan ya kan. Biar nyamain gitu ya. Karena 1 langkahnya dia, 5 langkahnya aku tuh, ya kan? Ya Allah, lucu banget lagi. Iya, nah itu tuh dapat tantangan baru tuh, dapat ilmu baru, gila, dapat hal-hal baru tuh. Terus udah sikat-sikat aja lah kayak MC gitu kan? Itu mengasih tuh ya, berarti. Makanya kan kayak public speaking gitu, dulu pernah ikut juga kayak sekolah kayak gitu kan, public speaking. Apa sih public speaking? Oh ternyata sekolah buat MC gitu ya. Udah, itu sempat belajar juga. Belajar, tapi walaupun nggak sampai full lulus ya. Iya. Separuh doang gitu. Tapi kan aku tahu dasar-dasar jadi kayak gini. Iya. Gitu. Berarti emang Kak Boyan juga suka terus mengasah diri juga gitu ya. Iya, aku tuh kayak gimana sih gitu. Coba gitu, coba deh gitu. Kayak
tantangan ya, nyoba tantangan baru gitu. Masa dia bisa gue kagak gitu. Oh, jadi terpacu gitu ya. Oke. Aku gitu aja, orangnya kayak penasaran nih gitu. Gitu. Oh, keren. Berarti apalagi yang belum pernah dicoba nih? Apalagi ya? Kalau pencapaian aku terakhir itu aku tinggal belum menikah aja ya. Itu ya. Ya. Itu gitu. Memang masih ya kan salah satu ibadah ya, say, menikah gitu. Bisa dalam proses ini ya, usahanya ya. Tapi kalau secara karir gitu udah nih kayak ada nggak yang belum kesampaian gitu kayak gue mau duet sama ini deh, atau gue mau. Iya, pengen sih kayak ada kayak konser artis duet ya. Gitu. Itu kayak sama artis Dipa gitu ya. Kayak misalnya nih tiba-tiba aku konser Ari Lasso gitu, kayak aku nyanyi. Kamu ngefans sama Ari Lasso ya? Aku seneng lagu-lagunya Ari Lasso gitu kan, suaranya tinggi gitu kan. Iya. Judika gitu kan. Amin. Ya, itu kayak gitu sama artis besar gitu, superstar ya. Kan sama Tep udah ya. Iya, Tep juga udah. Ini kamu termasuk artis besar loh, Kak, maksudnya. Tapi aku bang, kita nggak boleh begitu, nanti kita jadi sombong ya. Apa namanya, jadi penyakit ain ya, kita nggak boleh gitu. Itu ya. Iya. Maksudnya sama kita semua gitu, mau artis mau orang biasa, kita sama. Di pekerjaan aja yang beda mungkin ya. Sebutannya artis, kita sama kita mah sebenarnya mah. Gitu. Oh ya Allah. Tapi berarti sampai sekarang kan Kak Boyan tinggal sama Mamah ya? Iya. Mama gimana tuh? Maksudnya kan udah sibuk nih Kak Boyan, udah full jadwalnya setiap hari pasti ada aja. Mama suportifnya seperti apa sih gitu? Oh, kalau Mama gini, kalau pagi pasti dia kalau berangkat nih, kalau mau kerja pasti dia selalu bikinin aku makanan, masak nih. Oh, selalu masak? Aku selalu makan dulu makanan dia, kayak dia udah masak nasi, makanan berat deh pagi. Aku sarapannya kan gitu, nggak roti ya. Nah itu, terus pokoknya sama bikinin kopi gitu dia. Terus kalau berangkat bawa tas aku sama itu koper aku, bilang baca bismillah gitu. Oh, selalu kayak gitu ya, selalu doa dulu ya. Terus gitu, bismillah gitu, udah bersyukur aja kita mah gitu. Kata-kata dia tuh. Itu selalu jadi awal hari-hari Kak Boyan gitu ya berarti ya. Aduh, ntar dulu begitu balik. Iya. Susah ya. Oh gitu. Terus apa biasanya pesan-pesan yang Mama kasih gitu kalau sebelum berangkat? Iya, kalau misalnya Mama sih selalu ngomong boleh kita ngelaut tapi jangan sampai nyakitin orang gitu, kayak hati-hati itu kalau ngomong. Iya tuh, tapi benar loh, si Kak Boyan nih jadi komedi wanita terfavorit gitu ya. Tapi kamu tuh nggak pernah yang jatuhin orang gitu loh, nggak pernah yang mendingan aman gitu loh, nggak pernah yang mendingan aku deh yang kayak kasus gitu maksudnya. Mendingan aku deh yang diceng-cengin deh daripada aku ngecengin orang. Aku nggak bisa ngeceng orang, kayak kamu nggak mau kayak gitu Kak. Kayak ngecengin balik juga, kayak aku kadang-kadang sih kayak enak ya. Aku atau orangnya takut orang sakit hati. Kamu ngejaga banget ya perasaan orang ya. Kita kan nggak tahu ya hati orang ya. Ada nggak ngeliat mood orang kan nggak tahu kita gimana ya. Gitu. Ada kalau mau nge-tiktok kan juga izin dulu. Ntar kita begini ya, nggak apa-apa ya. Masa sih izin dulu? Iya, kan ada takutnya dia belum siap, terus kayak tiktokan yang nggak nyaman kan, takutnya orang sakit hati atau gimana kan, marah. Iya sih, kita nggak tahu ya. Iya. Di depannya mungkin nggak baper, tapi taunya di belakangnya jadi baper. Iya, makanya aku kayak nanya dulu, ntar gini nggak apa-apa kan ya gitu. Jadi kamu selalu izin dulu gitu ya. Izin dulu. Terus emang sengaja nggak mau, kan kadang kan komedi gitu ya. Kalau aku berapa kali nanya beberapa narsum aku sebelumnya kan komika betul banyak. Iya. Komedi tuh kadang emang harus ada yang apa ya dia bilang, jadi korbannya. Benar. Iya. Jadi keset lah ibaratnya, jadi kesetnya. Tapi Kak Boyan enggak gitu. Kalau ngeliat Kak Boyan ini, iya. Aku tuh kadang kalau jadi keset malah aku timpalin. Jadi kayak jatuhnya jadi nggak kayak pembulian ya. Timpalin itu jadi tektok gitu. Gitu. Jadi nggak yang jadi jatuhnya kayak yang nggak ngatain orang gitu kan. Iya. Dan aku juga ya udah nerima lah gitu. Itulah pasti penyebabnya Kak Boyan banyak yang sayang, banyak yang suka. Iya. Kan ini dalam konteks kita lagi syuting ya profesional. Iya. Kalau di luar syuting ya orang digituin pasti marah. Ya kan? Iya sih, benar. Kan lagi syuting gitu. Iya. Ya udah deh. Kita ganti ini ya. Kita ngobrol sambil duduk ya. Oke, udah sampai kita ya. Sudah sampai. Kita lanjutin lagi ngobrol di dalam.
dekat. Wah, kita udah sampai nih. Adem banget ya. Adem banget ya, enak ya Kak? Sejuk, iya banyak pohon-pohon nih. Ini udah disama dengan Tasari namanya. Pohon mangga ya? Bukan dong, gede banget pohon mangga. Oke, aduh kita lanjut lagi ngobrol ya Kak ya. Tadi Kak Boyan tuh udah banyak banget cerita loh soal apa namanya karirnya dari awal kayak gimana sampai sekarang. Tapi tadi juga cerita sebenarnya papa nggak begitu setuju kan di entertainment gitu kan. Maunya ya kayak sekolah gitu. Nah tapi di momen apa yang sampai akhirnya jadi ya udah deh gitu. Bapak ngizinin gitu maksudnya. Oh ngizinin karena mungkin saya nyanyi emang bener-bener nyanyi ya, terus dapat penghasilan gitu kan, terus bisa mandiri gitu, nggak minta duit jajan sama dia jadinya kan. Jadi gitu ya? Malah bapak saya jajanin, saya beliin rokok. Gantian. Iya, akhirnya tahu tuh, kan dapat duit nih pak, gitu habis nyanyi. Akhirnya lama-lama ya udah. Gitu. Cuman ya harus ada batasannya aja gitu, sekolah biar tetap seimbang. Selesai gitu-gitu kan. Iya, tapi awalnya kan memang berarti Kak Boyan itu maksudnya mau nyanyi dari kecil dan sebagainya itu memang keinginan atau memang ada tuntutan juga, lama-lama jadi tuntutan gitu maksudnya? Enggak, keinginan aja, emang kita centil aja gitu ya, pengen menyanyi. Centil aja. Emang kita bener aja gitu ya. Itu kan udah gitu kita nyanyi dapat duit gitu kan, dapat dapat hiburan, hobi, nyalurin hobi gitu kan. Gitu ya kan, daripada nyanyi di kamar mandi mulu kan. Kita nyanyiin deh tuh lagu kita. Orang-orang pada suka. Alhamdulillah. Iya. Tapi sekarang taunya orang pelawak, saya pelawak. Bukan penyanyi, saya pelawak taunya. Tapi sekarang berarti Kak Boyan kan jadi tuan punggung keluarga gitu. Itu momennya gimana tuh Kak awalnya? Ya karena kan waktu itu kan seperti ada mama, papa nggak ada, terus kakak nggak ada gitu kan. Dari tahun berapa itu? Papa tuh nggak ada 2010. Kakak yang ketiga udah duluan, udah dari aku kecil ya. Demam berdarah. Terus 2021 pas COVID itu kakakku 1 bulan meninggal dua-duanya, yang pertama sama yang kedua 1 bulan beda 25 hari. Semuanya udah ninggalin kita duluan. Jadi udah tinggal di situ, tinggal aku sama mama sama ponakan aku 4 kan. Gitu. Ya udah sekarang ya udah kita jadi orang tua ya. Jadi ini ya. Ya udah jadi tiang ya berarti pilarnya nih. Itu berarti pilarnya sejak 2021 tuh ya. 2021. Ya mau nggak mau kita harus kuat ya. Harus jadi pilar, jadi orang tua juga buat ponakan-ponakan kan. Sampai sekarang berarti? Iya. Udah pada sekolah selesai apa gimana? Ada yang udah selesai, tinggal 2 lagi sekolah. Sama mama, pokoknya ya udah kita. Kalau diisinya tuh di rumah ya udah yatim sama janda. Tapi kamu kebayang gak sih kalau misalkan kamu gak jadi di posisi ini gitu maksudnya? Gimana? Iya makan itu, emang Tuhan tuh baik ya, ada jalannya gitu. Oh dikasih rezeki begini tuh, oh ternyata mau dikasih cobaannya kayak gini. Sebenarnya tuh baik tau loh itu. Makanya kalau kita dapet jalannya gimana, udahlah terima aja ikhlas. Ntar di sebalik itu ada keberkahan gitu. Ya udah kita kayak kemarin dapet musibah gitu kan kakak. Ya udah pada pergi semua gitu. Dan sekarang dikasih rezeki bagus gitu. Ya buat kita juga buat ponakan di sekolah. Jadi rodanya berputar juga ya gitu ya maksudnya. Ya, gak sedih mulu gitu. Iya makanya kita gimana, kita kan udah namanya udah pergi ya. Udah tinggal kita doain. Kita kalau tangisin terus juga kan kita sedih gak boleh berlarut-larut. Senang gak boleh terlalu berlebihan. Belan-belan saja. Bahas-bahas saja. Iya. Tapi Kak Boyan memang tipenya itu ya periang gitu ya, gak pernah sedih gitu. Periang ya, tapi gak pakai M ya. Kalau meriang ya. Jadi menggigil ya, meriang. Ya gitu, tipenya begitu. Aku tuh kayak yang serius gitu, kayaknya palanya puyeng deh. Kayak serius gitu, kayak kadang-kadang ada yang orang serius banget. Aku mah gak betah tahu kalau yang serius gitu kayak cepetan kayak gitu. Kayaknya aku banget gitu ya hidupnya gitu. Itu kayak apa biar gak kaku amat bercanda ngap gitu. Kadang aku kalau ada orang diem aja. Lu kenapa lu gitu. Kenapa lu dimain lu gitu. Iya kadang hey gitu. Aku mah tanya-tanya semua ya. Gak bisa gitu ngeliat ada orang yang diem gitu sedih gitu. Gak bisa. Karena kalau ada yang lagi ngumpul terus tiba-tiba sendiri teman kayak diem kayak bete gitu. Hey lu kenapa? Yuk ikut gitu. Seperti gitu. Tapi masa harus enjoy gitu, ngumpul terus enjoy. Harus enjoy bener sih, harus nikmatin gitu ya. Tapi kamu gak pernah ada momen kayak berarti kamu udah mulai kerja tuh dari zaman sekolah nih sampai sekarang kayak capek gue gak mau kerja gitu. Kayak capek aja gitu. Ada momen-momen kayak capek mah ya. Tapi kalau kita nggak capek ntar nggak dapet duit. Kan? Kalau ngikutin capeknya gitu ya. Iya. Ya makanya balance aja sih. Jadi kayak
kerja, ada liburnya lah ya. Ada kayak me time, quality time buat family, ya kan, kayak buat saudara gitu kan. Kayak misalnya kalau lagi libur aku ngumpul sama keluarga aku lebih ke keluarga sih. Pasti ini ya liburannya keluarga. Keluarga gitu. kayak makan keluar walaupun kayak deket-deket rumah gitu. Yang penting kita ngumpul bareng. Karena momen-momen itu kan susah ya, entah kalau udah pada gede-gede anak-anak udah pada gede kan susah punya waktu sendiri-sendiri. Sekarang aja udah pada susah anak-anak sekarang kan. Diajak ngumpul gitu. Udah pada remaja ya? Iya, udah pada punya dunianya sendiri kan. Sama temennya lah, yang ada main game lah. Iya. Kayak gitu. Tapi nanti berarti kalau misalnya Kak Boyan menikah, mereka ini dong, kehilangan dong berarti. Makanya aku udah siap nih kalau misalnya aku nikah, ya kalian udah pintar-pintar mandiri. Kan udah sekolahin apa, udah tinggal sekolah yang bener, pakai dah tuh ilmunya ya kan. Kita kan kerja apa buat dia sendiri. Nah, kita kan, aku mau udah tugasnya udah. Nggak minta apa-apa gitu, nggak minta balikin, enggak, udah. Yang penting dia orang pada ibarat mah udah di sekolahin jadi orang lah gitu. Iya. Ngebanggain orang tua ya kan. Harus gitu sih ya. Jadi jangan jadi tergantung. Iya. Dan aku udah ajarin dia sih kayak disiplin gitu, kayak jangan apa mentalnya tempe gitu, kayak mentalnya gampang nyerah ya. Nyerah kayak Kak Boyan kayak gitu ya. Kayak kamu mentalnya juga udah aku gak suka orang ngeluh, kayak ngeluh mulu lu gitu. Ngeluh mulu gitu. Iya, gimana mau dapat duit lu ngeluh mulu ya? Dumel ya gitu kan ya. Iya, benar. Kalau kerja penting mah, kalau emang nyaman jalanin, kalau kagak nyaman udah mending tinggalin. Oh gitu prinsipnya. Iya, kalau nyaman kan kita gak capek ke badan. Walaupun kayak apa malam kalau kita nyaman, happy, gak berasa. Happy, iya. benar. Terus udah gitu kayak berkah gitu ya. Iya sih, benar sih. Happy gitu karena nggak ada kayak ngedumel-dumel, kan dumel-dumel karena gak ikhlas ya. Benar. Kayak gitu, yang penting nyaman. Keren banget sih. Enjoy. Kak Boyan tuh keren banget sih. Tapi kan Kak Boyan tuh lahirnya 18 Januari. 8 ya? Iya. 8 Januari masih Capricorn gak sih? Iya, Capricorn. Nah, kalau aku lihat nih ya, Capricorn itu kalau aku riset adalah cenderung menyimpan perasaannya sendiri saat sedih. Iya betul. Beneran tuh, Iya. dia lebih suka memprosesnya secara pribadi, dikenal sebagai zodiak yang rasional dan serius sehingga jarang menunjukkan emosi secara berlebihan. Serius dong. Iya. Emang kamu serius? Saya mah serius. Kalau ngitung duit. Serius. Iya, Takut ada yang ngirim satu kan lumayan cepetnya kan. Ya. Iya kan? Iya, bener. Serius. Aku emang kalau kerja sih bener-bener serius. Kalau misalnya kerja tuh aku tuh kayak satu nggak mau telat. Nggak bisa aku telat. Ditungguin orang kayak di mana Kak Boyan nih? Nggak bisa aku. Keringet dingin loh kayak, cepetan dong macet gitu kayak apa segala macam. Ada maaf ya aku nih dikit lagi nih. Jadi nggak enak ya? Iya, orang nggak enakan. Tuh. Emang kalau kerja aku serius kalau kerja. Serius. Itu. Kalau kadang-kadang di callingan pagi aja aku malam nggak bisa tidur. Takut kebablasan kesiangan. Saking pengen ininya tepat waktunya iya, gitu ya. Karena kita belajar ngargain waktu, ngargain orang juga ya. Iya. Orang pada bangun pagi buta gitu kan, dia orang kalau nungguin kita kebangetan banget kan. Itu lebih ke profesional sih Kak. Kayak gitu. Kita kan dibayar juga kan. Bener. Maksudnya kita nggak kasih yang terbaik gitu. Iya. Oh, biar repeat order. Iya kan? Biar nggak bikin kapok. Jadi di balik Kak Boyan yang suka bercanda, yang happy itu ternyata serius juga ya. Serius. Dalam ini ya, manajerialnya gitu ya. Serius, kemarin ketemu vokalisnya saya. Serius band Bang Candil ya. Oh gitu. Tapi yang menyimpan perasaannya kalau lagi sedih tuh bener. Iya, aku nggak pernah. Kenapa kamu suka cerita Kak? Padahal kamu suka ngobrol gitu. Enggak, buat apa kita curhat-curhat sama orang? Yang ada dibantuin kagak disyukurin. Semua orang punya masalah gitu kan. Iya kita tambahin masalah kita, ntar orang puyeng lagi, nambahin beban malah. Iya Mendingan udah kita itu aja. Kalau emang bisa kita keep, kalau misalnya kita bisa kasih solusi, mendingan kita sendiri deh yang nyelesainnya gitu. Kalau Capricorn ya. Kalau bisa jadi kayak filosofi Charles Chaplin. Apa tuh? Menangis di antara rintik-rintik hujan. Tadi bisa kita menangis, orang lain tidak tahu. Jadi sangka pengen air hujan kan. Oh iya. Kirain biar bagus bikin video klip gitu kan. Oh, film India itu mah. Nangis ya di hujan-hujan di pohon ya. Iya kan. Ada geledek aja ngeri tuh. Oh gitu, tapi kamu gitu. Tapi ambisius juga gak sih Capricorn tuh? Iya, kalau emang pengen apa dia harus kayak gitu. Tapi dia nggak kelihatan. Maksudnya kayak misalnya kepengen apa nih, dia cuma ngeliat doang tuh, kayak ngeliat terus kebatin terus kayak tiba-tiba semangat tuh cari duit. Pengen apa beli gitu. Udah tahu kita beli gitu. Itu baik atau nggak baik menurut kamu Kak? Baik sih, motivasi juga buat kita semangat kan kerja kan. Iya. Ya kan? Ada yang kita mau gitu. Bagus juga sih. Cuman ya Capricorn gitu, kalau
kalau udah misalnya nih ada yang jatuh, kita liatin dulu cirin 1 kali, 2 kali, 3 kali, 3 kali kagak mau lihat. Dia malas banget lihat mukanya dah gitu. Oh iya. Iya. Gitu, mendingan jadi daripada berantem mendingan lebih baik jauhin. Biar gak ketemu aja gitu ya udah, maksudnya ya. Udah kagak mau urusan lagi dah. Gitu. Ribet gitu musuh-musuhan berantem ribet gitu. Iya. Gitu sih. Gila, keren banget sih. Kamu Capricorn? Enggak sih, aku Cancer. Cancer aku Cancer. Cancer tuh lebih ke pendengar yang baik. Iya, makanya kamu dengerin aja kan. Sambil nyetir juga dengerin ya. Dengerin loh, aku yang panik loh nyetir tadi, gue yang panik. Takutnya kan tadi dibelokan gitu. Iya. Jadi connect tadi saya. Sambil ngeliatin ya, itu kena gak tuh gitu kan. Tapi hebat. Aduh, ya Allah, bagus banget nih Simia nih, bagus. Aduh, Kak Boyan gila, berarti Kak Boyan tuh udah dari kecil berkarir penyanyi, terus sempat biduan juga gitu kan, terus sekarang jadi komedian. Kamu apa yang belum kesampaian nih tahun ini yang pengen aku direalisasikan dari segi karir ya maksudnya? Iya, dari segi karir. Aku tuh pengen tahu bikin kayak bisnis gitu, kayak bisnis pengen bikin bisnis lipstick tahu. Oh iya. Karena gini kalau lagi live gitu kan, kayak lagi misalnya kayak lagi posting apa gitu, Kak Boyan lipstiknya warna apa sih gitu, Kak Boyan kok bagus gitu bibirnya gitu, warna apa sih lipstik itu, aku gini, mereknya apa, nggak mungkin dong aku sebutin, aku kan nggak di endorse. Oh iya. Karena aku sebutin nomornya sekalian sama 4 tempatnya, aku udah deketin deh gitu kan. Bagus juga ya bikin lipstik gitu. Iya, jadi gitu. Punya aku sendiri nih. Iya, gitu. pengen deh gitu. Jadi gitu, lipstik Boyan gitu. Namanya apa? Udah kepikiran belum? Masa lipstik hoak ya? Mentang-mentang lagunya hoak. Ngandung. Iya. Jadi lipstik hoak. Limboy kali Limboy. Jadi namain ya merek ini ya. Kayak sabun ya. Apa ya? Belum kepikiran tuh. Belum. Tapi mau ngarah ke makeup karena kamu juga seharian makeup juga kan. Kalau makeup aku nggak berani ya. Takutnya kan kulit orang takutnya kan. Oh maksudnya kalau yang kulit, kalau lipstik masih oke. Kalau lipstik kayak oke lah. Aku pakai gitu terus kayak jarang karena kayak kalau bibir jerawatan kan. Aneh sih ya. Kasian banget sih bibirnya kayak jerawatan. Masa bibir yang keringet. Aduh, kaget sih itu gitu. Pengen sih gitu. Mau ke bisnis kosmetik ya jatuhnya? Iya, sama kayak pengen bisnis kontrakan ya. Itu mah enak kayak Pak Haji Bolot ya kan? Kenapa tuh? Udah diam-diam udah. Syuting kagak syuting udah adem gitu ya, enak ya. Sampai tua tuh ya. Iya, udah. Enak tuh kayak gitu. Pengen dah saya kayak gitu. Iya sih, bener sih. Bisnis kontrakan tuh emang menjanjikan. Daripada kita jajan beli baju mulu kan. baju tas begitu kan. Kayaknya lama pikir apa mending kayak gitu ya. Bener-bener aja ya. Sampean ya. Amin. Kayak gitu sih. Jadi coba mau fokus tahun ini ke bisnis gitu ya. Semoga kesampean loh. Mudah-mudahan ya. Soalnya kan daripada kita kerja duit habis mulu ya, Beb. Bener. Kayak gitu muter ya, duitnya enak ya. Bener. Ya kan biar duitnya yang kerja. Kita mah diem aja. Kita diem aja. Kita tidur tuh duit udah masuk. Itu duit apa tuyul sih? Suruh duit yang kerja. Suruh kerja dia. Iya bener lagi. Jadi kayak gitu. Oke. Terus apa lagi dari segi pokoknya udah sehat, yang penting mah sehat ya. Sehat, happy, enjoy, bahagia terus. Amin. Dapat jodoh yang terbaik. Luar biasa. Ya kan? Dapat yang seprofesi. Iya. Seprofesi apa provinsi? Frekuensi. Oh, frekuensi. Satu provinsi. Daerah Banten dong. Saya Banten lagi ketemunya ya. Iya. Pokoknya kita yang baik aja. Mau provinsi mana? Sikat. Yang penting baik. Gitu. Di benua apa terserah gitu ya. Benua mana kayak benua indah tuh ada perumahan. Ke rumah saya. Kak Boyan nih, kita ada biasa satu pertanyaan yang kita tanyain ke semua narasumber kita nih. Iya. Sebagai penutup. Iya. Kan kita nanti bakal meninggal suatu saat lagi. Iya. Ya kan? Saat meninggal nanti kamu pengen dikenal sebagai apa? Dikenal sebagai Boyan yang baik aja. Boyan yang baik hati. Iya. Karena kalau kita meninggalkan kebaikan kan sama meninggalkan ilmu kan kepake terus. Bener sih. Iya kan? Kalau kita bekas gitu ya di orang ya. Iya, kalau meninggalkan gading enggak aja. Iya kan? Iya. Benar. Iya, meninggalkan ilmu dan kebaikan aja. Ya, gitu aja. Iya. Selalu berbuat baik gitu ya. Iya, udah gitu sama aja. Siapapun. Mau ngapain lagi, Duh? Benar. Ribet. Tapi sekarang juga Kak Boyan udah terkenalnya Boyan yang baik hati sih sebenarnya. Semua orang udah. Makanya main ke rumah. Saya bikinin peda. Nah, bener-bener tahu nasi peda.
Tahu, Nah, tapi itu. belum pernah aku makan nasi Padang. Ada sama cumi, Wih, mantap jambal sama jengkol. Aduh, mantap. Sundaan banget ya. Surga itu, enak banget Iya, itu. luar biasa. Nanti deh kapan kita main ya. Iya main ya, kapan-kapan ya. Oh thank you so much ya Didis. Terima kasih banyak loh Kak Boyen. Didis juga makasih ya, udah Semoga- ajak jalan-jalan. Luar biasa nggak tuh? Saya kan suka nggak tahu Jakarta Selatan ya. Jadi puter-puter saya jadi tahu. Tahu. Temen banget tadi muter-muter. Iya, Saya biasanya naik odong-odong daerah Tangerang saya. Enak banget si Didit. Si Didit lagi Didis. Lu muter-muter hebat banget nyetirnya. Kita ke angkot gak sih? Kapan-kapan kita inilah Iya, jalan lah. Kita jalan ya, biar Touring lebih kemana, luar kota. lebih susah ini perjalanannya. Ini mah cuma nggak seberapa ini mah. Udah pernah belum jalan-jalannya kayak trekkingnya kayak gunung-gunung batu-batu gitu terus sambil nanya. Belum. Nanya apa? Oh, belum. Buset, iya susah banget sih pasti. Kira nanya gitu. Batu gitu. Sejak kapan kamu menjadi artis gitu? Jadi kagak jalan-jalan mobilnya. Terus bintang tamunya nggak dorong. Di belakang. Jadi PR ya, bukan syuting ya. Lucu itu terjadi. Terima kasih banyak loh. Sama-sama, Semoga Didis. sukses selalu, sehat Iya, Didis selalu. juga ya, pokoknya apa yang sehat terus. dicita-citakan bisa terkabul tahun ini Amin. ya. Didis juga ya. Oke, amin. Terima Semangat kasih. terus. Terima kasih Kak Boyen. thank you ya, Didis. Dadah dulu dong ke Makasih ya. teman-teman. Dadah, makasih semuanya, Terima dadah. kasih.